Shalom. Ya, senang sekali ya hari ini kita bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan. Apakah kita semua merasakan sukacita dalam hati kita? Ya, kita mau siapkan hati, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Nah, pada saat ini saya mau mengajak kita semua sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau bersaat teduh, kita mau tenangkan hati. Kita mau siapkan hati kita, mengarahkan hati kita untuk datang mendekat kepada Tuhan, untuk mencari wajah-Nya. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Kita naikkan pujian, suci, suci, suci. Memuji
Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Dan biarlah pada saat ini kita mau katakan, ya Tuhan, sungguh Engkau Allah yang layak dipuji. Dan betapa kami kagum dan hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajar bumi mengerti, lebih dari surga hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandingan, mulia dan berkuasa. Katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajar bumi mengerti, lebih dari surga hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Di hadapan-Mu ya Tuhan, pada saat ini kami datang menaikkan puji-pujian atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Siapakah kami yang saat ini Kau panggil untuk datang beribadah kepada-Mu? Ya Tuhan,
kami sadar bahwa kami tidak layak. Dan dalam takut dan gentar, dalam kagum dan dalam hormat, izinkanlah kami pada pagi ini untuk datang menyembah-Mu, untuk mendengar suara-Mu, mencari wajah-Mu, dan menemukan kasih-Mu. Dengarlah seruan hati kami ya Tuhan, ketika kami persembahkan ibadah kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4 dan saya mengajak kita semua untuk membacanya bersama-sama. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan di dalam hatimu, seorang terhadap yang lain. Dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Saudara-saudara, mari saat ini kita mau renungkan dalam 1 minggu ini, mana yang lebih banyak kita lakukan? Hal-hal yang benar atau justru hal-hal yang dibenci oleh Tuhan? Mari kita masing-masing membuka hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi, memohon pengampunannya. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah mendengar pengakuan dosa kami. Dan bawalah kami pada saat ini untuk kembali mendekat kepadamu, kembali mendekat ke salib-Mu, sehingga pandangan kami senantiasa tertuju kepada pengorbanan-Mu, kepada darah-Mu yang tercurah bagi kami, kepada kasih-Mu, yang adalah satu-satunya sandaran dan pengharapan dalam hidup kami. Berikanlah kami kekuatan baru untuk mengikut Engkau, langkah demi langkah, hari demi hari, sampai kami tiba pada perhentian kami di sorga kelak. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu. Oh
muliakan. Salibmu, salibmu yang kemuliaan hingga dalam Sorga kelak ada perhentian. Saudara-saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk ke dalam acara penyerahan anak yang kami persilakan kepada Bapak Pendeta Heris. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan di awal tahun 2024 ini ada satu anak yang akan diserahkan ya. Saya mengundang Bapak Welian Surya dan Ibu Agus Mitasari boleh membawa kaiden ke depan dan menghadap jemaat di atas saja. Ya, penyerahan anak hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Ricky Batraya. Saya serahkan. Bapak Ibu, kita bersyukur ada orang tua yang mau menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Saudara-saudara, anak adalah anugerah Allah kepada orang tua, kepada keluarga. Itu artinya orang tua menerima mandat dari Allah untuk memelihara dan membesarkan mereka menurut ajaran firman Tuhan. Dan agar mereka dapat menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu orang tua ketika menyerahkan anaknya, dia harus sungguh-sungguh melaksanakan mandat tersebut. Karena anaknya masih kecil dan belum tahu apa-apa. Jadi orang tualah yang berperan serta membesarkan anak itu supaya mereka besar menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Ulangan 6 pasal 4-9 merupakan mandat kepada orang tua untuk orang tua memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Ini orang tua harus sampaikan kepada anak supaya sampai dia dewasa, dia mengenal bahwa Tuhan hanya satu. Tuhan yang Esa yaitu Yahweh, dan dia harus mengasihi Tuhan seumur hidupnya. Kita lihat dari kisah di Alkitab dalam perjanjian lama ya, Hana dan suaminya menyerahkan anaknya Samuel kepada Tuhan untuk menjadi milik Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian baru ya, Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa orang yang menyesatkan anak kecil adalah baik baginya untuk ditenggelamkan ke dalam laut. Artinya tidak main-main, walaupun dia anak kecil, dia berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, membimbing dan membawa anak-anak kepada Tuhan adalah tugas utama orang tua. Tujuannya adalah agar melalui orang tua, anak dapat mengenal Allah, percaya kepadanya, dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat hidupnya, mengasihinya dan setia kepadanya. Sebelum saya berdoa, saya akan mengajukan 4 pertanyaan yang harus dijawab oleh orang tua, yaitu Welian Surya dan Agus Mitasari. Apakah saudara dengan rela hati menyerahkan anak saudara kepada Tuhan agar sepanjang umur hidupnya menjadi milik Tuhan? Apakah saudara bertekad untuk menjadi teladan iman dalam perbuatan dan dalam perkataan bagi anak-anak saudara? Apakah saudara bertekad untuk mendukung dan mengantar anak-anak saudara ke sekolah minggu agar mereka dapat bimbingan rohani dan dibentuk menjadi pengikut Kristus yang setia? Apakah saudara siap dan rela menyerahkan anak-anak saudara jika Tuhan ingin memakai mereka kelak menjadi hamba-Nya?
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya menyerahkan Hayden Resius Julian Surya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya melalui orang tuanya, anak ini memperoleh pengajaran firman Tuhan, melihat teladan hidup yang benar, sehingga kelak menjadi anak yang percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Amin. Ya, selanjutnya saya mengundang Diakon Hedikam boleh maju ke depan mewakili majelis jemaat, menyerahkan piagam penyerahan anak dan juga sebuah buku, ya boleh menjadi pegangan. Oke, Agus dan Mita boleh maju ke depan. Diakon Hedi boleh tunggu dulu, mau foto bersama dengan Pendeta Riki. Ya di tengah-tengah ya, merapat. Ya Pak Riki boleh di sebelah Mita ya. Oke, mari sekali lagi kita beri tepuk tangan. Ya, dan kita boleh terus mendoakan ya untuk untuk lebih terkenal dengan Kun Lim gitu ya. Kun Lim dan Mita boleh membimbing anaknya untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Riki untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan khotbah. 弟兄姐妹们，还没有听到之前，我们来同心祷告。 Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami melalui khotbah pada hari ini. 主啊，但愿你借着你今天的道，能够坚固我们。 Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarnya. 主啊，我们预备好了我们的心，请你向我们说话。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿明。 Saudara-saudara, kita bersyukur sudah 2 minggu kita berada di tahun yang baru. Dan ini adalah minggu yang kedua kita datang ke gereja untuk beribadah. 我们实在要感谢神，我们进入这个新的一年已经2个礼拜了。 Saudara-saudara, gereja kita tahun ini mengambil topik tentang dimuridkan untuk menjangkau jiwa. 我们教会今年的主题就是做门徒，领人归主得永生， Artinya penekanan kita pada tahun ini adalah tentang pemuridan. 就是讲到门徒的培训。 Dan hari ini tema kita adalah pemuridan dalam keluarga. 今天我们的主题呢，在家庭里的门徒培训。 Saudara-saudara, saya percaya bahwa kita sudah merenungkan pertanyaan refleksi yang berkaitan dengan khotbah pada hari ini, yaitu warisan apa yang saya tinggalkan bagi anak-anak saya. 可能你们从上个礼拜也已经思想了，我们到底要留给我们的孩子什么遗产？ Saudara-saudara, berbicara tentang warisan, maka kita berbicara tentang apa yang dapat diwariskan kepada anak-anak. 讲到遗产呢，就是我们做父母的能够留给孩子什么东西。 Konotasi orang tentang warisan itu adalah meninggalkan harta benda. 很多人想，遗产就是财富。 Ya, misalnya rumah yang besar, mobil, ya toko misalnya, ada tanah, ada benda-benda berharga, ada uang dan sebagainya. 可能你留下来的有大房子、汽车，或者呢有地皮啊，还有金钱。 Saudara-saudara, namun demikian, tahukah saudara bahwa warisan seperti itu tidaklah kekal? 但是你们明白吗？这一些的遗产都不是永恒的。 Harta kekayaan semelimpah apapun sifatnya sementara dan suatu saat akan habis dan tidak dapat membawa kebahagiaan di dalam keluarga. 你有多大的产业，但是呢，它也是暂时的，有一天也会用完，而且不能够保证你的家庭快乐。 Mengapa demikian? 为什么这样呢？
Karena hidup yang bahagia tidak didasarkan pada harta atau kekayaan. 因为快乐的生活不以你有多少的产业而定。 Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang kaya, saudara. 很多人有钱的基督徒， Namun keluarganya berantakan 但是他们的家庭混乱， karena hidupnya jauh dari Tuhan. 因为他们的生活远离了上帝， Hidupnya tidak lagi mengandalkan Tuhan melainkan hartanya, saudara. 他们只靠他们的产业，而没有依靠上帝了。 Akhirnya hidupnya tidak bahagia. 以致呢，他们的生活不快乐， Dan ketidakbahagiaan orang tuanya pun dialami oleh anak-anaknya. 因为父母不快乐，就会影响了孩子们。 Nah, kalau begitu, warisan yang bagaimana yang harus kita tinggalkan kepada anak-anak? 那么这样的话，我们应该留给孩子们什么的产业呢？ Jawabannya adalah apa, saudara? 答案是什么呢？ Warisan iman. 就是信心的传承。 Kita memang perlu uang, kita bekerja, kita mengumpulkan uang. Tapi yang penting lagi adalah kita tanamkan iman kepada anak-anak. 当然，我们活在世界需要钱，我们要找钱，但是更主要的，你要留下这个信心给孩子。 Karena di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, mengajarkan itu, saudara. 因为在旧约圣经和新约都教导我们这个真理。 Nah, sekarang bagaimana kita dapat meninggalkan warisan iman kepada anak-anak? 那么我们怎么样留下给孩子这个信心的传承呢？ Nah, saudara-saudara, kita sudah baca Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. 刚才我们读了以弗所书6章第1到第4节。 Saudara-saudara, Rasul Paulus setelah menguraikan tentang relasi suami istri di dalam pasal 5 ayat 22 sampai 33, dia meneruskan ajarannya dengan menjelaskan tentang relasi antara orang tua dan anak. 保罗在第5章已经告诉我们夫妻之间的关系，那么他接下来第6章就要告诉我们关于父母和孩子的关系。 Paulus ingin supaya keluarga yang sudah mengalami anugerah Kristus, suami istri maupun anak-anak, bisa mengalami hidup yang benar, relasi yang baik antar sesama dan juga dengan Tuhan. 那么呢，上帝盼望我们这些家庭领受了上帝的恩典的家庭，能够帮助孩子们能够认识上帝。 Saudara, di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu ada 2 poin utama yang kita bisa belajar. 这个世界里有2点我们必须知道的。 Yang pertama adalah anak-anak harus taat dan hormat kepada orang tua. 第一点呢，孩子们应该孝敬父母， Saudara-saudara, ini perintah, 这个是一个命令， perintah Tuhan. 上帝的命令。 Nah, perintah ini sudah dituliskan di dalam 10 hukum Tuhan. 而且这个命令呢，已经记载上帝给我们的10诫诫命。 Dari 10 itu salah satunya adalah hormati orang tuamu. 那么在10诫里，其中一个就是要孝敬父母， Lalu yang kedua ini wajib, saudara. 而且这个是必须做到的。 Karena di dalam ayat yang kedua, ayat yang pertama itu ada kata haruslah demikian. 因为在上面也告诉我们，应是理所当然的。 Jadi seorang anak harus menghormati dan mengasihi papa dan mamanya. 所以一个孩子，他们必须孝敬父母。 Dan di dalam hidup yang taat itu ada janji yang Tuhan berikan, yaitu apa? Hidup berbahagia dan umur panjang di bumi. 因为当孩子顺服上帝的命令，上帝给他们应许就是得福，在世长寿。 Artinya selama dia masih hidup di bumi, ketika dia melakukan hormat dan taat kepada orang tua, maka hidupnya akan umur panjang 只 dan 要他 bahagia. 还活在这个世界，他已经孝敬父母，那么上帝应许他有长寿。 Sikap anak kepada orang tua dan sikap orang tua kepada anak di dalam ayat-ayat ini merupakan perintah yang harus dilakukan terus-menerus. 所以这里记载的父母对孩子、孩子对父母的态度，必须持续不断的去遵行。 Jadi nggak bisa hari ini saya mau hormat sama papa mama saya, besok enggak. 不是说哎呀，今天我要去妈妈那里，明天不去了， Tapi terus-menerus. 但是要继续维持下去。 Nah, poin yang kedua adalah orang tua harus mendidik anak-anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 第二点呢，做父母的就是要照着上帝的教训警戒他们的孩子。 Saudara, Paulus memakai kata mendidik.
这里告诉着保罗用教训， Ini adalah satu kata yang sangat penting di dalam kehidupan setiap orang, mendidik. 当然教训在每个人的生活都很重要。 Tetapi mendidik ini seorang ayah itu bukan seperti seorang yang memerintah seenak-enaknya. 但是这里的教训不是说做父母夫亲的为所欲为的去管他的孩子， Karena ada terjemahan memakai kata govern, 就是去管理， government pemerintah, govern. Jadi memerintah 好像政府一样管理我们， atau menguasai, mengatur. 所以去安排他们的生活。 Nah, di sini Paulus sangat jelas bahwa seorang ayah mendidik anak-anaknya bukan semau-maunya dia, bukan apa istilah itu semaunya dewe. 所以呢，这里做父亲的不是照着他心里所要的去教导孩子， Tetapi harus di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 但是要照着主的教训和警戒， Harus dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. 照着上帝的旨意而做。 Paulus mengatakan jangan membangkitkan amarah, artinya Paulus tidak ingin ketika orang tua memerintah seenak-enaknya kepada anaknya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang tawar hati kepada orang tuanya dan akibatnya apa? Tidak mau taat dan hormat pada orang tuanya. 因为这里保罗也告诉我们，千万不要惹儿女的气。若是做父母的乱教孩子、乱骂孩子，孩子就心冷淡，也不要听你的话了。 Nah, 2 poin ini saudara itu adalah perintah yang dilakukan sifatnya terus-menerus. 这个2个命令是必须持续去遵行的。 Hari ini mengasihi orang tua, taat orang tua, besok pun sama dan seterusnya. 不是单单今天你孝敬父母，但是一直不断的每一天。 Hari ini mendidik anak, besok mendidik anak dengan baik, besok lagi dan seterusnya. 我们每天都这样做。 Saudara-saudara, bagaimana orang tua kemudian dapat membangun keluarganya agar dapat hidup menurut kehendak Tuhan? 那么，身为父母的，怎么来建立一个合乎心意的家庭呢？ Mungkin juga ini menjadi pertanyaan kita juga secara pribadi. 可能我们当中也会问自己： Bagaimana supaya anak-anak saya ini bisa memiliki hati yang takut akan Tuhan? 我的孩子，我怎么栽培他，使他有敬畏上帝的心呢？ Saudara-saudara, jawabannya cuma satu. 答案只有一个， Dengan melakukan pemuridan di dalam keluarga. 就是在家里设立门徒的培训。 Saudara, kalau kita berbicara tentang kata pemuridan, maka biasanya tuh yang terpikir adalah, wah itu mengajarkan ajaran Alkitab, saya nggak bisa. 如果你想到成为门徒的培训，你可能会想到，哇，要教你的孩子圣经里面的事情，我又 Biasanya 不会。 banyak orang berkata, aduh gua aja belum bener, bagaimana mengajarin begitu. 他觉得我自己都还没有这个本事，我怎么去教他们呢？ Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah pemuridan keluarga? 现在问题是，到底家里的门徒培训是什么意思呢？ Saudara-saudara, pemuridan keluarga saya ambil dari buku yang berjudul Family Discipleship, tulisan Matt Chandler dan Adam Griffin. 那么我从这个 Matt Chandler 跟 Adam Griffin 的书本，就是家庭的门徒培训这一本书， Dikatakan demikian, pemuridan keluarga adalah memimpin keluarga Anda dengan melakukan apapun yang dapat Anda lakukan dan kapanpun Anda dapat melakukannya untuk menolong keluarga Anda menjadi sahabat dan pengikut Kristus. 他这里告诉我们，身为父母的，只要尽他们的能力，得时不得时，要帮助教导孩子们成为基督的门徒和朋友。 Kalau kita mau mempersingkat pemahaman definisi ini, maka saya coba membuat yang lebih di bold atau yang lebih dihitemin kata-katanya. Memimpin keluarga Anda untuk menjadi sahabat dan pengikut Kristus. 简单来说，就是带领你的家庭成为基督的朋友和跟随者。 Saudara-saudara, pada bagian lain kemudian seorang yang bernama Fody Baucham, 那么有另外一个人， seorang pendeta di Amerika, dalam bukunya yang berjudul Faith Driven Family, 这个是美国的一个牧师，他写了一本书，就是
以信心推动的家人家庭。 Dia menulis bahwa belajar dari Ulangan pasal 6, 他说要从《生命记》第6章学习， yaitu yang mengatakan tentang Allah itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya, dan ajarkanlah kepada anak-anakmu. Ini Ulangan 6, saudara. 就是《生命记》讲到上帝就是唯一的上帝，也要把这个真理教导给你的后裔。 Dia mengatakan Musa melihat rumah sebagai sistem utama untuk menyampaikan kebenaran Allah dari generasi ke generasi. 那么他就描写说，摩西看到了教导在家里教导孩子，一代又一代，在家庭里这最好的一个系统。 Jadi pembentukan iman itu bukan di sekolah minggu, bukan di sekolah biasa, tapi di rumah, saudara. 所以呢，你要塑造你的孩子有信心，不是单单在主日学或者在什么地方，但是在家里。 Dengan kata lain, pengajaran firman Tuhan berawal dari rumah. 所以告诉我们，这个栽培孩子信仰是从你的家开始。 Saudara-saudara, teladan pemuridan yang harus kita belajar darinya adalah pemuridan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 当然，我们要做这个门徒培训，我们就要效法主耶稣。 Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dicatat bahwa Tuhan Yesus memanggil orang-orang untuk mengikut Dia. 那么我们看到马太福音、马可福音、路加和约翰，我们看主耶稣召了几个人跟随他， Mengikut Dia artinya menjadi muridnya. 跟从他就是等于说成为他的门徒。 Jadi orang tua berusaha untuk membuat anak-anak itu, membesarkan mereka supaya akhirnya mereka menjadi muridnya Tuhan. 所以呢，做父母的从小栽培孩子，使他以后成为耶稣的门徒。 Dalam pemuridan yang Tuhan Yesus lakukan ada dua teladan yang sangat penting. 那么耶稣在这个培训里留下了2个榜样。 Dia melakukan pemuridan melalui pengajaran firman Tuhan dan sikap hidup. 他呢，第一呢，用上帝的话教导他们；第二呢，他就以身作则。 Artinya yang pertama, firman Tuhan menjadi dasar di dalam setiap perkataannya. Poinnya adalah para murid mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. 所以呢，耶稣所讲的每一句话都是以上帝的话为基础，而门徒也听。 Ketika mereka bersama-sama di bait Allah, di padang gurun, ya, di danau, atau di pinggir pantai, di rumah seseorang atau di jalan, yang Yesus ajarkan adalah firman Tuhan. 所以呢，每次他们无论在上帝的殿、某人的家、在湖边、在沙漠里，耶稣都用上帝的话教导门徒。 Ketika Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, 当耶稣说你要爱你的仇敌， dia mengasihi musuhnya. 他也真的爱他的仇人。 Nah yang kedua, 第二， Yesus melakukan pemuridan melalui tindakan hidup sehari-hari. 耶稣也教导他们以他的每一天的生活所行所讲的来教导他们。 Jadi selain dia mengajar, apa yang dia ajarkan itu dia lakukan juga. 所以耶稣除了教导他们，他所教导的，他在日常生活活出来。 Sehingga mereka para murid melihat apa yang Yesus lakukan sesuai dengan apa yang dia ajarkan. 所以门徒能够看见耶稣所讲的跟他做的都是一致的。 Saudara, dalam hal ini Yesus adalah teladan yang sempurna. 当然，耶稣是我们最完美的榜样， Apa yang dia ajarkan dan apa yang dia lakukan itu serupa. 因为他所讲的、他所做的都是一致。 Saudara, nggak gampang ya. 当然不容易， Tapi itulah yang Tuhan lakukan. 但是上帝就这样做了。 Dan ini juga yang kita mau lakukan dalam hidup kita sebagai orang Kristen pada hari ini, saudara. 而且我们今天成为基督徒的，也必须这样做。 Saudara, hal yang penting juga adalah pada waktu Tuhan melakukan pemuridan, 另外一件事呢，当主耶稣教导门徒， dia tidak menjanjikan apa-apa kepada murid-muridnya. 他也没有应许或是答应门徒什么东西。 Dia tidak berjanji kalau engkau menjadi muridku maka engkau akan menjadi kaya, engkau akan menjadi pintar,
engkau akan menjadi melimpah dengan berkat, selalu sehat, berkecukupan dan sebagainya. 他没有应许门徒说：“哎，如果你做我的门徒啊，你都会恩典丰盛，身体健康，一切都顺利。” Nggak ada tuh saudara di Alkitab begitu. 上帝没有这样应许门徒， Bahkan kalau kita lihat, Tuhan pergi meninggalkan mereka. 甚至我们看耶稣却离开了他们。 Tetapi apa yang Tuhan tinggalkan bagi mereka? 但是耶稣留给他们什么呢？ Iman, saudara. 就是信心。 Yesus boleh pergi, dia boleh tidak ada di dunia, tapi iman yang dia tanamkan itu ada di dalam hati murid-muridnya. 耶稣可以离开世界，但是他所留下的信心就留给他的门徒了。 Saudara-saudara, inilah yang kita mesti lakukan di dalam kehidupan keluarga kita. 这就是我们在家庭里必须做到的。 Ya di rumah orang tua merupakan guru bagi anak-anaknya. 因为在家里呢，父母就是成为孩子们的老师。 Saudara, kalau orang tua ingin anaknya pintar matematika, maka dia panggil guru matematika untuk membuat anaknya menjadi pintar matematika. 当父母要孩子在算术方面有成就，他就请了一个家庭老师帮助孩子。 Kalau anaknya mau pintar main piano, dia panggil guru piano untuk melatih anaknya supaya jago piano. 或者他要孩子会弹琴，他也邀请弹琴老师教导孩子， Dan seterusnya. 一直这样下去。 Tapi untuk menjadi murid Kristus, 但是要成为基督的门徒， tidak ada expert yang bisa melatih anak-anak kecuali orang tuanya. 没有其他的专业能够帮助你的孩子，除了你自己。 Karena memang inilah yang Tuhan mau, orang tua yang bertanggung jawab kepada anak dalam pemuridan iman, dalam iman mereka. 因为这个栽培孩子们的信心是父母的责任。 Ya mereka makan bersama, tidur bersama, bermain, ngobrol dan sebagainya. 因为他们跟父母一起吃、一起睡、一起玩。 Anak-anak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh papa mamanya di rumah. 那么孩子每天都听父母所讲的话。 Pada waktu sedang bertengkar papa mamanya, dia dengar kata-kata apa yang keluar. 当夫妻吵架，孩子们就听他们讲的话是什么话， Dan kata-kata itu kemudian terekam di dalam hatinya si anak. 而且你所讲的话就被这个孩子在他的脑中录下来了。 Kalau kata-kata yang baik, maka anak itu akan hidup di dalam kebaikan. 当你在家里温和说的就是好话，这个孩子也就能够把这个好的事接受 Kalau 下 kata-kata 来。 yang kasar, maka anak itu pun juga akan menerima, tertanam dalam hatinya hal-hal yang kasar itu. 那么你讲粗暴的话，孩子也就领受。 Jadi belajar dari Tuhan Yesus, apa yang mereka lihat dan mereka dengar, itulah yang mereka akan lakukan. 所以你要效法主耶稣，你讲的跟你生活是不是一致？ Saya pernah mengatakan di dalam hidup kita 7 kali 24, 7 hari, 24 jam sehari. 我曾经说一个礼拜7天，1天24小时。 Jadi selama seminggu anak itu bersama orang tuanya 168 jam 那 seminggu. 么孩子在一个礼拜跟父母在一起，大概有164个小时。 Saudara ke gereja cuma 2 jam 你到教堂只有2个小时， seminggu sekali. 一个礼拜1次。 Sekolah minggu juga 2 jam lah seminggu sekali. 主日学也是一个礼拜1次2个小时， Sisanya di rumah, saudara. 其他的时间都在家里。 Masalahnya adalah selama di rumah apa yang dia dengarkan, apa yang dia lihat dari orang tuanya. 所以每天他就看，他就听父母的话。 Saudara-saudara, pemuridan bukan dilakukan di rumah semau-maunya, saudara. apa？ Pemuridan. 哦，这个门徒训练不是随随便便的， Tapi ada 2 hal yang dia perlu lakukan. 我们必须记得2件事情。 Yang pertama adalah dilakukan secara intensional. 第一就是你要有意识去做。 Dan yang kedua adalah secara konsisten. 第二呢，就是持续不断的做。 Intensional artinya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan direncanakan. 那么有意呢，就是说你诚心、有计划的去做， Bukan kalau papa nggak capek. 不是说当爸爸不累， Bukan kalau papa ada waktu. 或者爸爸有时间才做， Bukan tergantung kepada moodnya papa. 不是照着爸爸的情绪， Tetapi intensional, sungguh-sungguh direncanakan. 但是真的有计划的去做。 Dan yang kedua adalah konsisten.
第二就是要持续不断， dilakukan secara tekun dan terus-menerus. 恳切的继续的做下去。 Saudara, ini merupakan harga yang orang tua harus bayar, saudara. 这是做父母应该付出的代价。 Kadang-kadang kita capek pulang kerja, lalu oh iya, hari ini ada pertemuan sama anak-anak misalnya dalam persekutuan keluarga misalnya, family altar. Kita ngumpul sama mereka, papa capek, tunda ya, besok ya. 有时候我们觉得放工回家累了，但是今天已经定了跟孩子有这个家庭聚会，后来你就说：“哎呀，爸爸很累，明天才做吧。 Aduh, papa lagi ngamut nih, jangan sekarang deh. 今天爸爸心情不好，不要这样。 Saudara, artinya kita nggak serius. ”就证明你不认真。 Di dalam pemuridan, kita harus lakukan secara intensional dan konsisten. 所以在门徒培训，你要有意有计划的做，而且持续不断的做。 Karena itu perlu direncanakan, dipersiapkan dengan baik supaya bisa berjalan dengan konsisten. 所以呢，你要好好的安排，定什么日子，使以后能够很好的进行。 Saudara-saudara, pemuridan di dalam keluarga bukan tanggung jawab gereja atau lembaga rohani atau guru sekolah minggu, tetapi tanggung jawab dari orang tua. 所以门徒培训呢，不是教会或者属灵机构或者主日学老师的责任，乃是在家里的父母。 Karena itu orang tua perlu merancang acara pemuridan dengan baik agar dapat terus berjalan dan anak tidak menjadi bosan. 所以呢，做父母的要不断的计划安排，持续的去做，使孩子不觉得很枯燥。 Ya misalnya di rumah saudara-saudara ya mengadakan persekutuan keluarga atau family altar ya bisa dengan acara yang bervariasi. 所以呢，你用各种的方式来进行家里的聚会或者祭坛。 Ketika anak-anak saya masih kecil, 当我孩子还小， saya memimpin persekutuan keluarga. 我带领这个家庭的聚会。 Begitu mereka sudah agak besar, 当他们成长了， kita mencoba membuat jadwal. Artinya besok kamu yang liturgis, ini yang main musik, papa yang cerita. 后来呢就安排咯，一个做主理，一个弹琴，爸爸就讲故事。 Jadi membiasakan anak untuk memimpin dan juga melayani gitu. 所以呢，栽培孩子，他们能够学习带领或者侍奉。 Ya bisa main perang-perangan seperti Daud dan Goliat, papanya jadi Goliat, anak jadi Daud ya kan, diselepet, papanya jatuh gitu. 所以用各种的方式来跟大卫的故事等等。 Ada kuis Alkitab, tebak lagu dan sebagainya. Ini membuat pemuridan itu dalam bentuk persekutuan itu menjadi hidup, saudara. 有圣经测验等等，使他们发觉这个门徒培训很有趣。 Ini merupakan sekali lagi bagaimana orang tua bisa memanage semuanya ini. 这个就要看这个父母怎么样去管理料理这件事。 Saudara-saudara, perbandingan orang yang melakukan pemuridan dengan sungguh-sungguh dan yang main-main dapat dilihat dari dua contoh ini, saudara. 那么一个认真的去栽培和马马虎虎的，能够从这里看到。 Itu ada dua orang yang bernama Jonathan Edwards dan Max Jukes ya. Itu hidup pada tahun yang sama, di kota yang sama New York, dan sekolah yang sama. 这个两个人呢 ，Jonathan 跟 Mac 他们同年龄，住在同一个城市，就是纽约。 Jonathan Edwards oleh ayahnya sungguh-sungguh dibina, dimuridkan untuk menjadi murid Kristus, sedangkan keluarga Max Jukes ini main-main, tidak serius. 那么 Jonathan 的爸爸呢，很认真的栽培这个孩子成为基督的门徒，但是 Max 的爸爸就不是这样。 Mereka hidup tahun 1700-an, saudara. 他们大概在1700年诞生的。 200 tahun kemudian setelah kematian mereka, ada sebuah lembaga yang mencoba untuk mempelajari keturunan mereka. 那么200年以后呢，他们死了，有一个特别的机构就照着他们的生平来做这个结论。 Nah inilah hasilnya, saudara. Kalau Jonathan Edwards itu dikatakan 13 orang menjadi rektor di universitas, 65 jadi profesor, 75 jadi kepala di militer, terus 80 melayani di umum ya, publik.
60 menjadi penulis yang terkenal, menjadi dokter, hakim ya, menjadi pendeta, menjadi pengacara, 3 orang menjadi senator di Amerika dan satu orang menjadi wakil presiden. Ini dari Jonathan Edwards. 我们能够从 Jonathan 的后裔看，他的后裔有些成为学校的这个校长，还有成为教授，成为军官，在人民服务，还有成为作者、医生、判官，还有牧师，还有律师，还有呢国会议员和副总统。 Kalau kita melihat dari Max Jokes, saudara, itu dikatakan situ 310 keturunannya itu mati karena gembel. 那么 Max 的后裔呢，有300多他的后裔呢，死是以膝盖的身份而死。 150 orang itu kriminal, 7 orang pembunuh, 100 lebih pemabuk, 190 orang itu prostitusi. 那么有犯罪的，有谋杀的，有泡酒的，还有成为妓女的。 Saudara, kalau kita disuruh pilih, saudara mau yang seperti apa? 当然叫你选，你要哪一个呢？ Saya percaya kita semua ingin seperti keturunan Jonathan Edwards. 我们当然盼望我们的后裔就像 Jonathan Edwards 的后裔。 Karena itu kita belajar dari mereka melakukan pemuridan dengan sungguh-sungguh. 所以呢，我们要效法他们，认真的在家里做这个门徒培训。 Di antara kita kebanyakan yang sudah pada punya cucu. 我们当中很多有孙子孙女了， Ada yang juga masih bergumul dengan anak yang masih kecil. 有些孩子还小， Ada yang memang anak-anaknya sudah tidak tinggal bersama-sama orang tuanya. 有些孩子也不跟父母一同住了。 Lalu kita bertanya, bagaimana dengan kondisi saya? Saya udah gak punya anak. Anak-anak saya jauh dari rumah. Dan waktu untuk dengan mereka tidak ada lagi. Nah, bagaimana saya bisa memuridkan? 若是你落到这样的情况，你会问我怎么做这件事呢？我的孩子又很远，我自己一个人住。 Saudara jangan katakan, waduh, kenapa saya baru dengar hari ini ya khotbah tentang pemuridan ya? Terlambat saya. Nggak ada saudara terlambat. 或者你说，哎呀，为什么今天才听到门徒培训呢？我可能太迟了，没有太迟的事。 Bagi yang punya cucu, kita memuridkan cucu kita. 有孙子的，我们就栽培他们。 Bagi yang mungkin tidak punya anak, jadi guru sekolah minggu, kita bisa memuridkan anak sekolah minggu. 没有孩子的，能够成为主日学老师，栽培别人的孩子。 Kita bisa memuridkan ponakan-ponakan kita. 或者我们能够栽培我们的外甥、侄女等等。 Atau orang-orang yang kita kenal yang memang kita perlu bantu mereka untuk menolong supaya mereka bisa menjadi orang tua yang memuridkan anak-anaknya. 所以你可以帮助你的朋友，他们需要你的帮助来栽培他们的孩子。 Kalau kita berkata, waktu saya dengan anak-anak itu, anak-anak lebih banyak di luar daripada di rumah. 或者你说我的孩子多数都在外面，很少在家里。 Kita perlu menyiasati waktu supaya bisa berbicara, ngobrol dengan mereka. 我们必须跟他们商量好，定一个时间，使我们能够和他们交谈。 Walaupun mungkin waktunya sangat singkat karena kesibukan masing-masing, tetapi ketika bertemu saudara, itu dirancang sedemikian rupa supaya pembicaraan itu bisa menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. 虽然我们相见的时间很短促，但是你要计划好，使我们谈的时候里面的内容都很丰富。 Saudara-saudara, gereja kita telah melakukan pemuridan bagi keluarga muda yang namanya kepak. 我们教会也有特别栽培这个年轻夫妻的， Kepak ini dimulai pada waktu COVID, saudara. 是从我们有疫情发生的时候开始的。 Jadi ada beberapa keluarga-keluarga yang memang bergabung dalam pertemuan-pertemuan secara daring itu. 那么呢，有几个年轻的夫妻就参加了这个聚会。 Kemudian setelah COVID selesai kita mengadakan secara tatap muka. 后来呢，已经疫情过后，我们就在场相见。 Nah, mengapa kepak dibentuk? 为什么我们要实行这个年轻夫妻的这团契呢？ Ini bukan bahwa ada orang yang lebih hebat sehingga bisa menolong mereka. 不是说有些人跟本事能够帮助他们，不是。 Tapi para pasutri bersama-sama belajar untuk menjadi orang tua
yang mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan. 是要帮助这些年轻的父母，怎么样来栽培孩子们走在上帝的道路上， Membawa mereka untuk mengenal Tuhan. 带领他们认识我们的主， Bersama-sama berjuang untuk menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan, baik orang tua maupun anak, dan juga menyenangkan hati Tuhan. 我们一同努力，使做父母也好，孩子也好，能够在基督里生长。 Saya mengajak kita melihat video sharing daripada rekan-rekan yang ikut kepak. Saya persilakan. 我们请看短片。 Jadi manfaatnya buat saya pribadi sih karena selama ini nggak pernah ada ide parenting itu kayak apa gitu. Paling lihatnya dari orang tua, kita bisa jadi tahu hal-hal praktis. Kalau dari aku sih, aku sebenarnya senang sekali seperti ini menurut saya. Karena kita itu kan kadang-kadang yang namanya hidup itu nggak bisa melihat diri sendiri. Bukan harus ada orang di luar yang melihat kita gitu. Nah, dengan adanya komunitas ini kita jadi saling koreksi dan saling mengingatkan gitu. Nah harapannya teman-teman yang lain pun nantinya pengen kalau bisa ikut gitu. Kalau bisa ikut, aku juga yakin nih di luar sana pasti mereka mengalami problem yang sama. Kan ini kayak Pak ini kan atau GKK ini kan sekali ketemu 1,5 jamnya kurang lebih. Itu sebenarnya 1,5 jam waktu kita investasiin buat keluarga kita sebetulnya. Jadi investasi buat pasangan, buat anak, yang mana itu nanti kita lakuin kan nggak minggu depan, nggak bulan depan, nggak tahun depan gitu. Bisa jadi 10-20 tahun lagi kita baru ngerasain. At least dari kita berdua yang kita rasain adalah dengan 1,5 jam kita invest seminggu sekali, bahkan kadang-kadang 2 minggu sekali. Itu perubahannya sudah lumayan gitu. Ngapain ikut jadi orang tua itu kan naluri, nanti juga berjalan aja gitu, ngapain sih ikut-ikut gituan, gitu kayak ibarat buang-buang waktu. Jadi mungkin harapannya biar kita merendahkan hati kita lah, gak so tahu atau gimana gitu kan, karena kita bisa jalan segala macam kan lewat proses belajar. Saya juga dalam hati rindu gitu biar orang lain bisa tahu ini tuh bermanfaat banget persekutuannya. Cuma yang saya lihat sejauh ini kita masih kurang visible gitu ke orang-orang gitu. Apaan sih kepak itu dan yang lain gitu. Orang mikirnya nanti kayak kebaktian gitu. Pasti begitu. Saudara-saudara, setelah libur Natal dan Tahun Baru, Kepak akan kembali dimulai tanggal 20 Januari ini, hari Sabtu depan. Di WJL mengundang saudara para pasutri untuk bisa bersama-sama kita, orang-orang yang sedang bergumul dengan untuk membesarkan anak dan bagaimana berjuang, kita belajar bersama-sama. 我们的这个培训班1月20号就要开始。 Dan nanti siang gereja akan mengirimkan kuesioner dalam bentuk Google Form di Info GPMRI. Saya mengharapkan para pasutri, ya orang tua bisa mengisi Google Form itu. 那么等一下呢，我会分给你们这些年轻的夫妻一个表格，你们可以把它填下来。 Yang berkaitan dengan kegiatan Kepak yang ada di gereja kita. 就是讲到我们教会的夫妻、年轻夫妻的团契的事。 Saudara-saudara, ada 3 kata keramat yang setiap orang tahu, tapi tidak mudah melakukannya. 你们会注意到，我们有3个词句，大家都很熟悉，
但是很难说出口的， yaitu mengucapkan kata terima kasih, maaf, dan tolong. 就是说谢谢你，对不起，请你帮助。 Saudara-saudara, kita ingin agar anak-anak kita melakukan 3 kata itu, saudara. 我们盼望孩子们也能够效法讲这样有礼貌的话， Tetapi mereka tidak melakukannya. 但是他们却没有做到， Bukan karena nggak bisa, 不是说不会， tapi mereka melihat papa mamanya tidak pernah mengucapkan kata itu, saudara. 因为他们看他的父母从来也没有讲出这样的话。 Nah, bagaimana orang tua mengharapkan anaknya mengatakan 3 kata itu? 那么做父母的怎么能够盼望孩子说出这样的话呢？ Satu kali ada seorang anak sekolah minggu dikasih permen sama lausenya. 有一次呢，有一个主任学生，老师给他一个糖果， Begitu dia terima permennya, dia lari, saudara. 他一拿到这个糖果，他就跑掉， Lalu mamanya tangkap anak itu. 他的妈妈就把他抓回来。 Hey, say. 他说：“哎，你说什么啊？要说什么？ Say apa? 说什么 Thank you.？” 他说：“谢谢。” Sampai harus diajarkan dulu seperti itu, baru mengatakan seperti itu. 所以呢，我们首先要逼他们这样做。 Ada lagi orang yang nggak gampang untuk mengatakan sorry, minta maaf. 有些人很难说对不起。 Saudara, ini 3 hal yang sebetulnya menjadi sebuah kata yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan suami istri yang kemudian diikuti oleh anak-anak. 其实这3句话，我们夫妻之间也需要用到，而且孩子们也能够效法的。 Nah, ini pemuridan, saudara. 这就是培训， Mengajarkan mereka 教导他们， untuk melakukan apa yang baik bagi orang lain. 就是为别人做好事。 Saudara-saudara, anak saya suatu kali berkata, "Pak, aku mau bikin SIM." 有一次我的孩子说我要做这个车证， Ya udah bikin, 我说去做啊， tapi melalui perantara. 但是借做一个就是代理人。 Saya bilang, ngapain pakai perantara? Langsung aja ke kantor polisi. 为什么要借做人呢？不是直接去警察局吗？ Supaya kamu belajar ngikutin proses membuat SIM. 实照你值得继续去经过这个过程。 Saudara, kemudian dia mengatakan, oke lah, dia pergi ke kantor polisi. 后来呢，他就警察局那里， Dia daftar dan semuanya dan dia ikut ujian tertulis. 他 Lalu 报 praktek. 名就参加考试。 Dia katakan ujian tertulisnya gampang sekali. 他说这个测验很容易， Dia bisa lulus. 他会毕业。 Tapi dia keselnya apa? Pada waktu ujian prakteknya dia gagal. 但是当他实行驾车的时候，他就失败了。 Ini si motor, saudara ya. 这个是摩托车的驾驶证。 Dia udah latihan, diperhatikan oleh polisi itu lingkaran angka 8 itu jangan sampai kakinya jatuh atau injak tanah seperti itu. 他已经很细心的去骑他的电单车，这个警察一直注意他。 Tetapi akhirnya dia katakan kamu gagal, kata petugasnya. 但是警察说你失败了。 Loh kenapa Pak? 他说为什么呢？ Karena kamu tidak ikat helm kamu dengan baik. 因为你没有把你的 helm 绑得好。 Saudara-saudara, yang jadi masalahnya adalah helmnya, saudara. 原来问题是他的头架。 Wah, dia jengkel. 哇，他很生气， Dia pulang ke rumah dia marah-marah. Payah tuh petugas itu. 他就发脾气了。 Saya bilang nggak apa-apa. Kamu coba lagi. Kapan suruh balik lagi? 2 minggu lagi Pak. 后来我说不要紧，你再试。 2 minggu kemudian dia balik ke polisi lagi. 2个礼拜后，他又去警察局那 Gagal 里， lagi. 又在考， Sampai yang ke-8. 一直到第8次。 Saya bisa bayangkan 2 minggu sampai 8 kali ke kantor 你 polisi. 们想象吗？2个礼拜去一次，去了8次。 Dia jengkel, dia kesel, dia marah, saudara. 他很生气， Tapi yang ke-9 dia 他 lulus. 他第9次他就能够了， Dia dapat SIM. 他就得到了这个驾驶证。 Setelah dia dapat, dia foto, dia kirim di grup keluarga. 那么他就把这个驾驶证拍下来，放进这个家里的媒 Nih, 体。 aku sudah punya SIM. 他说我有驾驶证了。 Saudara-saudara, kegagalan 8 kali yang mengakibatkan kejengkelan, kemarahan, berubah menjadi sukacita hanya karena 1 kali dapat SIM. 8次的失败使他生气，但是第9次他就赢了。 Saudara-saudara, ini adalah proses di mana kadang-kadang Tuhan tidak selalu
menjawab doa kita pada hari itu. 这就是上帝有时候呢要答应我们的祷告，经过了一个过程， Nah, terjadilah pembicaraan namanya faith talk. 就会出现信心的话语。 Bagaimana Tuhan tuh sedang memproses kamu melalui 8 kali itu. 上帝怎么样借着这个8次的失败来塑造你？ Bagaimana Tuhan ingin supaya kamu belajar bergantung kepada Dia dan berserah kepada Dia. 上帝怎么样训练你依靠仰望神？ Saudara, inilah proses namanya pemuridan. 这就是门徒培训的一个过程， Jadi tidak selalu Alkitab terus, saudara. 不是只有讲到圣经而已， Tapi bagaimana kita menghidupkan itu, Alkitab itu di dalam kehidupan sehari-hari. 乃是呢，怎么把这个圣经才在生活里活出来？ Ini yang paling penting, saudara. 这就是最主要的。 Saudara-saudara, pemuridan dalam keluarga tidaklah mengenyampingkan tanggung jawab orang tua dalam bekerja mencari nafkah. 当然，你在家里栽培这个门徒培训，也不能够忽略你做家长的找这个责任， Bekerja mencari nafkah adalah perintah Tuhan. 就是照着神的命令出去做工或者去找赚钱。 Tetapi jangan juga orang tua menyepelekan atau meremehkan pemuridan keluarga. 但是做父母也不能够轻视家庭的门徒培训， Karena pemuridan ini juga adalah perintah Tuhan. 因为这件事是上帝的命令， Jadi bekerja perintah Tuhan, pemuridan perintah Tuhan. 所以呢，做工或者培训都是上帝的命令。 Nah, disinilah kita mesti atur waktu kita supaya pemuridan itu dapat berjalan secara intensional dan konsisten. 所以呢，我们要好好安排时间，使我们有计划的、持续不断的进行这个培训。 Saya akan menutup khotbah ini dengan mengutip 2 ayat Alkitab yang berkaitan dengan betapa bahagianya orang tua yang melakukan pemuridan kepada anaknya. 我要以2个经文来结束，我们会看一个培训孩子的父母的喜乐。 Dari Efesus pasal 3 ayat 20 dikatakan, bagi Dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 以弗所书3章20节告诉我们，神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。 Kadang-kadang kita susah melakukan, kadang-kadang kita berpikir susah untuk dilakukan. 好多时候我们想很难做到， Tetapi ketika kita menyadari bahwa ada kuasa Tuhan yang menolong kita, maka Dia memampukan kita untuk mengerjakannya. 但是当我们知道有上帝能力帮助我们，我们就愿意去做了。 Allah memakai orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan orang lain. 神用普通的人做了很多非凡的事情。 Orang lain adalah keluarga kita. Orang lain， Adalah keluarga kita. 那个别人就是我们的家人。 Dan yang kedua, 第二， di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 就是在约翰3书1章第4节，我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。 Saudara-saudara, kiranya Tuhan memampukan kita untuk Amin. melakukan pemuridan di dalam keluarga kita masing-masing. 但愿神给我们这个力量，在各自的家建立这个门徒培训， Sehingga kita akan berkata, sukacita yang paling besar itu adalah ketika kita melihat anak-anak kita itu hidup di dalam kebenaran. 使我们能够说到我甚至喜乐，因为我们看见我们的儿女在真理而行。 Amin. 阿明， Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa di surga, kiranya Engkau menolong kami untuk bisa menjadi orang-orang yang melakukan pemuridan di dalam keluarga kami. 亲爱的天父，我们求你帮助我们，使我们能够在家里能够设立这个门徒的培训。 Kami bisa melakukannya kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami, kepada ponakan-ponakan atau kepada orang lain yang memang perlu untuk dimuridkan. 我们也能够向我们的孩子、子孙们，甚至我们的亲人，能够实行这个培训。 Tuhan, tolonglah kami dan berikanlah kepada kami hati seorang murid untuk memuridkan orang lain.
主啊，求主你帮助我们，给我们一个门徒的心，使我们能够行出来。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudara, mari kita mau menyatakan tekad kita untuk memuridkan keluarga kita. Menjadi murid Kristus yang setia, yang bercahaya di tengah dunia, dan yang menjangkau jiwa sesuai dengan tema gereja kita tahun 2024. Kami anggota keluarga Allah, hidup rukun, saling mengasihi, berpegang pada firman Tuhan, dan hidup benar. Jadi murid Kristus yang setia, agar hidup kami jadi terang, bercahaya di tengah dunia, dimuridkan untuk menjangkau jiwa. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kami anggota keluarga Allah. Kami anggota keluarga Allah, hidup rukun, saling mengasihi, berpegang pada firman Tuhan, dan hidup benar. Jadi murid Kristus yang setia, agar hidup kami jadi terang, bercahaya di tengah dunia, dimuridkan untuk menjangkau. Jadi murid Kristus, jadi murid Kristus yang setia, agar hidup kami jadi terang, bercahaya di tengah dunia, dimuridkan untuk menjangkau jiwa, dimuridkan untuk menjangkau jiwa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan terus menyertai kami sampai di hari ke-14 di tahun yang baru ini. Kami sadar ketika kami melewati hari demi hari, di depan kami banyak tantangan, di depan kami ada pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi kami bersyukur karena Tuhan terus menyertai kami, memberikan kekuatan, memberikan hikmat bijaksana, sehingga kami dapat melewati semua pergumulan tantangan kami. Kami percaya di Tuhan di hari-hari ke depan pun, ketika kami tetap percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kami di dalam menghadapi setiap gelombang kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan buat negara kami terus menyerahkan persiapan untuk pemilu. Tuhan yang campur tangan di dalam penyelenggara pemilu agar semuanya bisa dipersiapkan dengan baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah, sehingga masyarakat dapat memilih orang yang tepat. Kami berdoa ada banyak pilihan di dalam menentukan presiden wakil presiden. Kami percaya Tuhan akan terus campur tangan di dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Masyarakat dapat tetap menghormati, menghargai perbedaan itu sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau terus mengontrol dan Engkau terus campur tangan. Kami menyerahkan sehingga pada akhirnya nanti akan terpilih presiden dan wakil presiden yang baru yang akan meneruskan pemerintahan yang sekarang. Kami berdoa buat pemerintahan yang sekarang ini akan mengakhiri masa bakti mereka. Kami berdoa agar di dalam mengakhirinya Tuhan terus tolong mereka, agar mereka dapat mengakhiri masa pemerintahannya dengan baik, sehingga masyarakat boleh menikmati
apa yang sudah mereka lakukan untuk nanti diteruskan oleh pemerintah yang lain. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan juga untuk GPMRI di seluruh Indonesia. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau juga yang menolong mereka di dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka. Ada hal-hal yang mereka inginkan, butuhkan. Kami percaya Engkau Allah yang tahu kebutuhan mereka dan Engkau akan mencukupkan, menyediakan segala kebutuhan mereka sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap jemaat GPMRI yang ada di kota-kota besar maupun di daerah-daerah, bahkan di pedalaman. Tuhan juga menolong mereka supaya dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat dan menjadi garam dan terang bagi masyarakat di sekitar mereka. Kami berdoa buat sidang raya GPMRI yang akan berlangsung pada bulan Maret. Kami menyerahkan biarlah Tuhan terus campur tangan persiapan-persiapan yang dilakukan, bahkan sampai dalam proses pemilihan ketua yang baru nanti, semuanya pun di dalam pengontrolan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya nanti melalui sidang raya ini akan terpilih orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di dalam sinode GPMRI. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi kehidupan kami semua yang hadir pada hari ini. Kami tahu bahwa ada banyak rencana, ada banyak kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Biarlah semuanya itu kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Kami juga berdoa buat yang sedang lemah tubuh, Tuhan terus tolong berikan kekuatan. Walaupun fisik makin lemah, tapi iman mereka kepada Tuhan tidak pernah lemah. Kami percaya Engkau terus campur tangan dan Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa, berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Kita mau sama-sama angkat pujian ini sambil kita membawa persembahan kita kepada Tuhan yang dapat kita lakukan baik melalui scan QRIS atau melalui kotak persembahan yang tersedia. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pasti
kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, besar anugerah-Mu dan besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Ketika kami menghitung berkat-Mu satu persatu, ya Tuhan, kami melihat karya-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami datang membawa persembahan sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan di dalam keluarga dan pekerjaan kami. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini boleh kami bawa dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Shalom, saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Shalom. Semangat dong ya. Hari ini ada begitu banyak kabar gembira untuk kita. Di tengah-tengah kita ya hadir beribadah beberapa rekan. Ada pendeta tantra yang hadir di tengah-tengah kita. Silakan berdiri. Kita bersyukur beliau dalam keadaan yang sehat. Di tengah-tengah kita juga ada Pak Hadi dari Inggris, datang jauh-jauh berada di Indonesia bersama-sama di tengah-tengah kita. Pak Hadi bisa berdiri? Malu. Ada di belakang. Kemudian juga ada Ibu Chen Li Fang dari Australia. Ini adalah cicinya Ibu Susi Tantri. Ya, silakan berdiri. Ya. Bersyukur sekali. Dan ada satu lagi Ibu Kam Siuli. Ini dulu melayani di Gepembri Pekalongan, kemudian menjadi misionaris di Makau. Ya, saat ini sedang cuti kembali ke Indonesia. Ya, berada bersama dengan kita. Ya, wah luar biasa kan hari ini tamu-tamu kita ya. Kita bersyukur. Dan tidak lupa juga di tengah-tengah kita ada saudari Mareta. Mareta ini adalah saudari Mareta dan juga Bapak Jimmy dan Ibu Meli di tengah-tengah kita. Silakan Bapak Jimmy dan Ibu Meli. Ya. Kami senang saudara-saudara bisa bergabung bersama kami di dalam ibadah pada hari ini. Dan pada minggu depan apabila masih berada di Jakarta atau berada di sini, silakan untuk juga beribadah bersama ya. Nah, di tengah-tengah kita juga mulai hari ini sampai bulan Mei 2024 ada saudari Stephen Tarigan dari STT Iman akan praktek pelayanan di akhir pekan di Bajem Reni Jaya. Silakan Pak Stephen Tarigan dan Ibu ya, dan Ibu. Ya. Tolong doakan untuk pelayanan mereka di Reni Jaya sehingga bisa efektif ya, bisa melayani banyak hal. Nah, yang berikut adalah
sesuai dengan keputusan rapat majelis tanggal 13 Agustus tahun 2023 dan persetujuan dari BPM Sinode Gepemri surat tertanggal 8 September tahun 2023, Guru Injil Dani Christopher akan ditahbiskan ke dalam jabatan pendeta sinode pada hari Jumat 19 Januari pukul 7:30 malam di Gepemri Kemurnian. Mengundang seluruh jemaat untuk menghadirinya secara tatap muka di gereja maupun live streaming di rumahnya masing-masing. Ya, silakan berdiri, Guru Injil Dani Christopher yang akan ditahbiskan. Ada di atas ya, di atas di balkon ya. Kita bersyukur, doakan kesiapan hati beliau ya di dalam melanjutkan pelayanan. Nah, bidang diakonia dan pemerhati jemaat bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia akan mengadakan donor darah pada Sabtu 27 April pukul 9 pagi. Jemaat dihimbau untuk berbagian dalam aksi donor darah ini dengan menyiapkan waktu untuk hadir dan siap mendonorkan darahnya. Oleh karena donor darah hanya dapat dilakukan oleh seseorang 3 bulan 1 kali, jika tidak ada keadaan yang mendesak, maka seluruh jemaat diminta untuk dapat menunda pendonoran darahnya di tempat lain dan bergabung bersama-sama melakukannya bersama dengan Gepemri ya pada bulan April tanggal 27. Oke, jaga kesehatan, makan yang bergizi supaya darahnya juga berkualitas ya. Kita lihat untuk e-poster minggu depan. E-poster minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tujuan Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia. Minggu depan rancangan terindah ini khotbahnya akan dilayani oleh Pendeta Hari Sugianto dari Saat Malang. Ya, mari kita mau menyiapkan hati kita dengan merenungkan pertanyaan ini. Apakah hidupku menggenapi rencana Allah? Apakah hidupku menggenapi rencana Allah? Kita akan mendengarnya dari Pendeta Hari Sugianto minggu depan. Ya, demikian pengumuman pada siang hari ini. Kita akan berdoa teduh, mengakhiri ibadah kita dan kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati.